Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam oleh Syekh Al-Bassam Fidhullah Ta'ala. Babul Mawaqit. Sahih. Bab tentang waktu-waktu salat. Al-Mawaqitu, qala muallif, al-mawaqitu jam'u miqatin. Sudah belum ini? 5 kali. Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, al-hadisul khamis wal arba'un, hadis yang ke-45, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'at bimurutihinna summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Qal al-murut aksiyatun ma'lumatun aw mu'allamatun takunu min khazzin wa takunu min sawfin wa mutalaffi'at multahifatun wal ghalasu ikhtilatu diya'i subhi bi dhulmatil laili. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menuturkan, sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat subuh, maka hadir mengikuti salat subuh bersama beliau wanita-wanita dari kalangan mukminat, mutalaffiat bimurutihinna, mereka menutupi anggota tubuhnya, berselimut dengan menggunakan kain mereka. Kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena sebab gelap, ghalas. Beliau mengatakan al-murud. Apa itu murud? Apa arti murud? Kain yang tertutup pakaian sutra. Iya. Kain besar atau seperti selimut yang tebal yang terbuat bisa jadi dari sutra atau mungkin bisa jadi dari wool. Kemudian mutalaffi'at. Apa mutalaffi'at? Iya, multahifat. Mereka menutupi dengan kain besar itu seluruh tubuhnya. Digunakan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ghalas. Apa ghalas? Bercampurnya, iya, cahaya atau warna terang di waktu subuh dengan gelapnya malam. Qal, beliau mengatakan gharibul hadis, yakni Syekh Al-Bassam menerangkan ada beberapa penjelasan tentang makna gharibul hadis. Mu'allamah bi fathil lam wa tasdiduha. Jadi mu'allamah dibaca dengan apa? Mu'allamah. Kemudian
al-ghalas. Membacanya dengan cara bi fathil ghain, ghainnya di fathah, al-mu'jamah wal lam, lamnya juga di fathah, al-ghalas. Kemudian bi murutihinna, murut itu bi kasril mim, al-mirtu, dari kalimat tunggal mirtun, jamaknya murutun, yaitu kisaun mukhattatun bi alwan, pakaian selimut yang berwarna. Wa zada ba'dhum annaha murabba'ah. Ada pula yang menambahkan bahwa dia itu murabba'ah. Apa murabba'ah? Segi empat. Nah, yang keempat mutalaffifat ay ghatinu abdanihinna wa ru'usihinna. Mutalaffiat atau mutalaffifat itu artinya menutup seluruh anggota tubuh, diselimutkan begitu. Karena dahulu tidak ada seperti zaman kita jilbab yang sudah dijahit langsung tinggal masuk kepalanya saja, tidak. Maka mereka kain-kain yang besar. Dari penjelasan ini kita bisa mengambil faedah bahwa wanita muslimah di zaman dahulu, kain yang menutup aurat mereka adalah kain yang besar. Sehingga sebagian ulama mengatakan karena saking besarnya maka dia menutupi seluruh tubuhnya dan tidak membentuk tubuh. Dia murabba'ah, segi empat yang besar, ditutupkan dari kepalanya sampai ke seluruh tubuhnya itu. Fahim tuh ikhwan? Ini memberikan bantahan kepada sebagian orang yang menggunakan jilbab atau kerudung, sebenarnya bukan jilbab. Sekarang disebut dengan apa? Jilbub atau apa begitu ya. Saya dengar dari sebagian ibu-ibu kemarin ditanya, apa hukumnya jilbub? Saya bingung itu jilbub itu apa. Terus diberikan gambaran, ternyata wanita yang memakai kerudung di kepalanya lalu berpakaian ketat. Ya ini bukan jilbab. Ini tidak memenuhi syarat menutup aurat. Dan itu hukumnya haram. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil buqtil ma'ila la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujadu min masyatil kadza wa kadza. Wanita-wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang, kepala mereka ada seperti punuk onta yang mereng. Ia berjalan melenggak-lenggok, tidak akan mencium bau, tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium baunya surga, padahal bau surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alhamdulillah rahimahullah, al-ma'na al-ijmali, kata Syekh Al-Bassam, makna secara umum pengertian hadis ini adalah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang anna nisa as-sahabah, sesungguhnya wanita-wanita istrinya para sahabat, wanita-wanita sahabiyah, kunna multahifanna bi aksiyatihinna wa yashhadna salatal fajr ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu mereka menutup seluruh tubuhnya dengan selimut dengan menggunakan kain yang besar, dan mereka ikut menghadiri sholat subuh berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yarji'na, begitu Nabi selesai mengerjakan sholat, salam maksudnya, mereka pulang ba'da sholati ila buyutihinna. Jadi selesai sholat mereka langsung pulang ke rumah-rumah mereka. Wa qad ikhtalatat dia bidulan, pada saat itu selesai sholatnya Nabi, warnanya masih gelap, cahaya subuh masih bercampur dengan warna gelap. Seperti ini kira-kira. Illa anna an-nadhira ilaihinna la ya'rifunna. Kecuali atau ketika bercampurnya cahaya seperti ini, orang yang memandang kepada mereka tidak akan mungkin mengenalinya. Nggak mungkin tahu si fulan ini siapa, Alan ini siapa. Ini maksudnya kalau kita perhatikan, dahulu wanita itu mudah dikenali karena jilbabnya. Oke? Nah, kadari.
Dan kalau mereka mendengar jalan seseorang, kadang sudah tahu, oh ini jalannya si fulana, oh ini si fulana. Nah, kebalik. Kalau sekarang kita bingung mengenali ini muslimah atau bukan. Faham maksudnya, Pak? Kalau dahulu dari jarak 3 km udah kelihatan itu muslimah. Karena pakai apa? Penutup aurat. Kalau di zaman sekarang bagaimana mau mengenalinya? Ini muslimah atau kafirat? Karena sama-sama tidak memakai apa? Jilbab. Kan begitu ya, Bila. Ketika mereka itu memakai jilbab pun kita bingung, ini munafiqah atau muslimah? Kok jilbabnya apa tadi namanya? Jilbab atau jilbab gitu ya. Kan begitu ya, Bila. Jadi sulit mengenali. Kalau dulu dikenali mudah, ini muslimah. Sehingga di zaman Umar bin Khattab, wanita Yahudi musyrikin dengan muslimah itu gampang membedakannya. Ahlul kitab mereka biasanya menggunakan penutup kepala, tetapi kainnya selalu di atas mata kakinya kalau wanita, sehingga tersingkap apa namanya? Betisnya. Kalau di zaman Umar bin Khattab itu wanita muslimah nggak kelihatan sama sekali tubuhnya, maksudnya karena tertutupi oleh apa? Jilbab. Sebagaimana mengatakan kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Nah sekarang kita bingung, karena kadang-kadang wanita muslimah pun seperti wanita kafirat, pakai celana pendek keluar rumah. Nah kata kita lanjutkan. Liwujudi baqiyatid dulamil mani'a min dalika. Mereka tidak dikenali karena masih tersisanya warna gelap dari waktu subuh yang menghalangi pandangan mereka untuk melihat dan mengenali siapa mereka itu. Ikhtilaful ulama kita berbeda pendapat. Ikhtilaful ulama'u fil afdali fi waqti salatil fajr. Mana yang lebih utama waktu dikerjakannya sholat subuh itu? Saya tambahkan sebelumnya. Lihat, penulis menyebutkan di sini dengan sholat fajar. Sholat fajar berarti nama lain sholat subuh itu apa? Sholatul fajri. Ada hadis yang menyebutkan rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya atau isinya. Ini maksudnya adalah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena sebagian para dai ada yang menafsirkan dan memaknai sendiri, tidak dengan bimbingan para ulama. Karena tidak ada satu ulama pun yang memaknai maksudnya adalah 2 rakaat sebelum masuknya subuh. Kalau 2 rakaat sebelum masuknya subuh tidak boleh dilakukan bila dia mengerjakan sholat witir. Rasulullah SAW menyebutkan, ij'alu akhir salatikum minal laili witra fi riwayah. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan wahtimu akhira salatikum minal laili bil witri. Jadikanlah salat penutup dari salat malammu adalah witir. Jadikanlah penutup salat malammu adalah witir. Berarti setelah salat witir tidak ada salat lagi. Faham tuh? Dan waktu salat witir itu berbatas sampai datangnya salat apa? Fajar atau subuh. Kalau dimaknai maksudnya adalah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, maknanya adalah 2 rakaat yang dikerjakan sebelum masuk subuh, berarti dia mengerjakan sholat 2 rakaat yang genap setelah selesai sholat apa? Witir. Dan ini tidak disyariatkan. Paham tuh? Jadi yang benar maksudnya adalah 2 rakaat sebelum subuh ini adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Paham tuh? Nah, karena sebagian para doa seperti dai-nya Jamaatul Muslimin di Balikpapan itu mendakwahkan seperti itu. Jamus di Indonesia, di Balikpapan namanya Jamus, Jamaatul Muslimin. Dai-nya memfatwakan bahwa salat 2 rakaat yang dimaksud di sini adalah 2 rakaat sebelum masuk subuh. Keliru, tidak ada satu ulama pun yang menafsirkan seperti itu. Ini pentingnya mengetahui makna tidak sekedar dengan bahasa Arab, tapi juga diketahui makna dengan pengertian syariat. Dengan pengertian syariat. Nah, jadi salat fajar. Nah, berbeda pendapat para ulama tentang mana yang lebih afdal. Apakah waktu salat fajar itu ketika golas
Golas itu gelap yang tadi itu. Ataukah ketika sudah seperti ini, sedikit terang berwarna kemerah-merahan di ufuk timur. Fadhahabal Hanafiyatu ila annal isfar biha afdal. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat al-isfar, sedikit terang kemerah-merahan seperti ini yang lebih utama. Apa dalilnya? Li hadisi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Yang dalam hadis itu disebutkan asfiru bil fajri. Asfiru maksudnya tunggulah sampai agak terang dalam mengerjakan salat fajar subuh. Fa innahu a'dhamu lil ajri, karena sesungguhnya dia merupakan paling besarnya pahala. Fa innahu a'dhamu lil ajri, untuk pahala dia pahala yang paling besar. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, yaitu hadis hasan sahih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa dhahabal jumhur ulama mengatakan wa minhumul a'immatul salasah, di antara mereka imam yang 3 selain Abu Hanifah. Siapa saja? Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala al-jami'. Mereka berpendapat ila anna taghlisa biha afdal, mengerjakan salat subuh di saat ghalas, warnanya masih gelap bercampur dengan cahaya subuh itu, atau cahaya subuh yang bercampur dengan warna gelap itu lebih afdal. Li ahaditsin katsiratin minha haditsul bab, dengan beberapa hadis yang dengan hadis yang banyak, di antaranya hadis yang kita baca tadi itu. Wa ajabu an hadisi asfiru bil fajri, mereka menjawab atau membantah mereka yang berpendapat dengan pendapat asfiru bil fajri, salat fajar itu tunggu agak sedikit terang. Bi ajwibatin katsiratin, dengan jawaban yang banyak. Wa ahsanuha jawabani, di antara jawaban yang banyak itu paling baiknya ada 2 jawaban yang paling baik. Pertama, fa imma ayyurada bil amri bil isfari tahaqqaqa tulu al fajri, karena sesungguhnya yang diinginkan perintah isfar, menunggu kemerah-merahan itu bisa memiliki makna pastikan sudah masuk waktu subuh. Hatta la yata'ajjalu fayuwaqi'unaha fi aqabil laili, sehingga mereka tidak tergesa-gesa. Kalau mereka tergesa-gesa, bisa jadi mereka mengerjakan subuhnya di ujung malam atau di akhir malam, belum masuk waktu apa? Subuh. Wa yakunu af'alu tafdil alladhi wa a'dham ja'a ala ghairi babihi. Maka adapun wa yakunu af'alu tafdil, fi'il yang menyebutkan pekerjaan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi, a'dhamu lil ajri, ini ja'a ala ghairi babi, bukan datang pada maksud bab ini. Wa huwa ya'ti li ghairi tafdili katsiran. Walhasil beliau mengatakan berarti yang utama tepat waktu, di awal waktu apa? Subuh, kata mereka demikian. Kedua, wa amma ayyuradu bil isfari italatul qira'ah, bisa jadi wa imma ayyuradu bil isfari italatul qira'ati fi sholati, bisa jadi yang dimaksud dengan isfar di sana adalah suruh memanjangkan bacaan di dalam sholat, sehingga begitu selesai sholat seperti ini muncul warna terang. Fa inna mustahabbah, maka memanjangkan bacaan dalam sholat ini disukai. Wa bi italatil qira'ah la yafrahuna minas shalah illa waqtal isfar, sehingga tidak selesai sholatnya itu kecuali sesudah tampak terang. Ini pendapat jumhur ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan nampaknya yang lebih dohir adalah pendapat jumhur ulama ini, yakni menggabungkan 2 perkaranya.
di awal waktu dikerjakan sampai munculnya warna terang. Cuma masalahnya di negeri kita kan nggak begini kebanyakan orang dalam membaca Quran, membaca surat di dalam sholat subuh. Sebagian orang mengatakan ya udah diawalkan waktunya, tapi nggak dipanjangkan. Seharusnya menggabungkan dua perkara ini, sehingga Imam Al-Albani mengatakan kalau kita mau mengerjakan sholat subuh jangan tergesa-gesa, biarkan kelasnya agak hilang sedikit, begitu selesai sholat langsung agak apa? Terang. Jadi menggabungkan dua perkara, masih ada warna gelapnya. Begitu selesai sholat seperti ini, apa namanya? Terang. Nah, terang seperti ini. Ya kira-kira 100 ayat kan gitu ya, atau 50 ayat, 100 dibagi 2 begitu. Nanti imam masjidnya berikutnya demikian, kecuali kalau pas taklim, kalau antum baca selesai sampai jam 6 selesai pula taklimnya, nggak ada gitu. Nah kadzalika fillah. Tapi khati rahimani wa rahimakumullah, ma yukhadhu minal hadis, yang bisa kita ambil dari fikih hadis ini. Pertama, istighbabul mubadarah ila salatis subhi fi awwali waqtiha, disukai menyegerakan ibadah salat subuh itu di awal waktu. Ini disukai, hukumnya mustahab. Yang kedua, jawazu ityanin nisa'i ilal masajidi li syuhudi sholati ma'ar rijali, bolehnya wanita-wanita mukminat mengerjakan salat berjamaah bersama dengan lelaki di masjid-masjid yang ada. Berarti wanita tidak boleh dilarang ke masjid, kecuali wanita, satu, tidak menutup aurat, dua, memakai minyak wangi, tiga, menggunakan sesuatu yang bersuara yang menimbulkan fitnah, misalnya gelang sampai satu lengan, atau kakinya dikasih kerincingan kayak kucing itu, ketika jalan maka duk kerincing, ini nggak boleh, itu menimbulkan apa? Fitnah. Apa dalil yang menyebutkan wanita tidak boleh dilarang ke masjid? Rasul menyebutkan dalam riwayat yang sahih, la tamna'u ima Allahi masajida, jangan kalian larang wanita-wanita hambanya Allah dari mengerjakan sholat di masjid. Berarti wanita boleh sholat ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ma'adami khawfil fitnah, tentu saja bersamaan dengan itu dipastikan tidak terjadi fitnah kalau wanita datang ke masjid. Ya kalau wanita datang ke masjid menimbulkan fitnah, sebaiknya mereka mengetahui salatul mar'ati fi baitiha khairum min salatiha fi masjidi qaumiha. Salat seorang wanita di dalam rumahnya, kata Nabi, lebih baik dibandingkan salat wanita itu di masjid kaumnya. Wa ma'a tahfaduhunna min isyari anfusihinna bizina. Bersama dengan itu pula mereka menjaga jasad mereka dari hiasan-hiasan yang menimbulkan fitnah, seperti yang tadi kita sebutkan. Saya tambahkan, tidak ada di sana, kita pun bisa mengambil faedah di sini. Ikhwati rahimani Allah, ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat yang menyebutkan tentang hal ini banyak datang dari Aisyah. Dan ini menunjukkan tentang bahwa Aisyah itu wanita yang cerdas, jeli, yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita yang lainnya. Sehingga banyak riwayat-riwayat yang tidak dijumpai oleh sahabat yang lain, Aisyah meriwayatkannya. Faedah yang keempat, di sini dijelaskan tentang sifat jilbab mar'atil muslimah. Bagaimana jilbab mar'atul muslimah yang benar? Apa itu di antara sifatnya? Ghairu dhayyiqah, tidak sempit, tidak membentuk tubuh, luas. Yang kelima atau yang berikutnya, jilbab wanita muslimah itu tidak mesti seperti yang kita sebut sekarang ini dengan apa? Kerudung ya. Nah, tidak. Tapi dengan kain yang besar segi 4 ditutupkan ke seluruh tubuh sudah termasuk jilbab. Kalau begitu makna jilbab, seluruh jenis pakaian apapun itu yang menutupi aurat itu jilbab. Nah, bukan kerudung. Kalau kerudung itu bahasa Arabnya apa? Khumur atau khimar.
Itu namanya kerudung. Fahim tuh ikhwan? Nah, keseluruhan dari gabungan kerudung, baju yang besar, kaos kaki yang menutup telapak kaki, itu yang disebut dengan jilbab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang keenam, semangat para wanita sahabiyah untuk hadir bersama dengan Nabi. Bersamaan dengan itu, kekhawatiran mereka dan kehati-hatian mereka menjaga diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahram bagi mereka. Dan ini membuktikan bahwasannya wanita-wanita itu di zaman Nabi sangat menjaga perasaan lelaki, terutama suaminya. Sayang sebagian wanita pada masa sekarang tidak, malah memamerkan kecantikannya untuk laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Di rumah nggak pernah bersolek. Ya, nah, apa bahasa Jawanya? Kelombrot. Tahu kelombrot ya, kawan? Apa itu kelombrot itu ya? Ya begitu kucel kumel begitu. Begitu keluar kemudian apa? Memakai pakaian yang lebih indah. Ini keliru, ini salah. Kan antum kalau belikan baju keluar yang biasa aja, yang harganya karung goni gitu kan ya. Tapi kalau antum belikan baju yang di rumah yang mahal supaya dipakai terus gimana? Antum kebalik, antum di rumah cuma dibelikan daster harganya 10.003 yang nggak dipakai, kan gitu. Keluar yang harganya sampai 1 juta ya jadi pakai. Ya ini kan namanya fitrahnya wanita begitu. Kalau antum ingin istri antum indah ya belikan yang terbaik untuk rumah antum. Nah, kadalik yang terakhir, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faedah bahwa khilaf yang terjadi di antara para ulama ini namanya khilaf tanawu. Perselisihan yang sifatnya cabang. Tidak pantas bagi seseorang ketika mengambil salah satu pendapat lalu merendahkan pendapat yang lain. Khilaf tanawu, perselisihan yang sifatnya cabang, ini justru menambah hasanah keilmuan bagi kaum muslimin. Hendaklah mereka saling menghormati, mencari mana yang lebih rajih tanpa harus merendahkan yang marjuh. Fahim tuh? Nah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Jangan dengarkan gorengannya Om Hasan itu ya. Itu ya gimana ya? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Jadi surat Fajar itu pas dengan aja kita sholat sunnah Fajar mesti. Iya bisa. Sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh ketika kita dengar adzan kita sholat qobliyah subuh boleh karena sudah masuk waktu subuh. Nggak apa-apa. Nah, konteks hadis ini apa termasuk dunia sisi? Maksudnya? Nilai pahala sholat. Iya. Lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan sisinya, tentu sholat subuhnya lebih utama lagi, lebih afdal lagi. Fahim? Datang ke masjid, kita jumpai sholat subuh. Bolehkah mengqadha qobliyah subuh? Iya, boleh. Boleh mengqadhanya dan dapat pahala yang sama insyaallah. Kalau bukan karena disengaja. Kalau dia sengaja mengundur-undur waktunya ya tentu ini hal yang berbeda. Maksudnya apa nih? Mengqadha. Iya. Kalau sifatnya kan berbeda. Kalau qiyamul lail itu qadhanya disesuaikan dengan jenis jumlah yang biasa dikerjakan. Kalau antum bisa 3 rakaat, ya berarti qadhanya harus 4 rakaat. Beda dengan qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuh ya tetap 2 rakaat saja. Pahalanya ya tentu berbeda. Keutamaannya berbeda salat di malam hari dengan qadha di siang harinya. Tentu keutamaannya berbeda, tetapi bagian daripada yang disyariatkan yang mengqadha salat malam yang enggak dikerjakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Boleh. Wanita boleh dengan menggunakan warna-warna tidak harus hitam. Mereka boleh menggunakan kain warna merah, warna kuning,
atau mereka menggunakan kain warna hijau, tidak ada larangan. Kalau yang dimaksud pertanyaannya, bolehkah mereka menggunakan kain yang bercorak? Maka yu'adu ila urf, dikembalikan kepada kebiasaan sebuah negeri. Di Afrika, wanita biasa menggunakan kain hijau bercampur dengan garis-garis hitam dan semisalnya. Oke? Di Indonesia, kain apa namanya? Batik. Iya. Kalau kain batik ini dibawa ke Saudi, aib. Jadi aib. Kalau wanita-wanita itu menggunakan kain batik bukan karena uruh, jadi aib. Karena akan jadi pusat perhatian laki-laki. Faham tuh? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Kalau laki-laki itu kan apakah boleh memakai pakaian berwarna merah atau kuning? Atau dilarangnya itu karena saya pernah baca karena dicelup itu saya. Celup atau apa? Iya. Nabi SAW ketika melihat ada seorang lelaki yang mengenakan kain yang telah dicelup dengan warna safra, warnanya kekuning-kuningan, kata Nabi SAW, la talbis hadha siyab fa innahu min sya'airil musyrikin. Jangan pakai kain yang seperti ini karena dia merupakan syiarnya orang musyrik. Ada khilaf para ulama. Pendapat pertama mengatakan ini larangan menggunakan kain mutlak yang berwarna kuning, apakah dicelup maupun tidak dicelup. Pendapat yang kedua mengatakan yang dicelup saja, karena memang dohir hadis itulah hadis yang dicelup. Di zaman Nabi memang tidak ada kain yang tiba-tiba muncul kuning. Semua kain yang berwarna dia bahkan dicelup terlebih dahulu karena asalnya putih. Maka saya katakan ikhtiyatan, hati-hati lebih baik. Apakah kain itu dicelup maupun asalnya sudah berwarna apa? Merah ataupun kuning, hindari lebih utama. Kalau mau menggunakan kain yang berwarna merah atau kuning, bukan yang berwarna polos merah, tapi hendaklah seperti yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Zaid bin Sabit dan yang lainnya ketika mereka melihat Nabi menggunakan sorban berwarna merah. Lalu mereka memandang wajah Nabi dan memandang rembulan di malam purnama. Ternyata wajah Nabi lebih indah dibandingkan bulan. Nah, di situ disebutkan hadisnya bahwa Nabi pakai sorban berwarna merah, tapi bukan merah yang polos. Merah yang antum kenal kalau ada ikhwan datang pakai sorban merah ada campur warna apa? Nggak mungkin antum akan mengatakan si fulan pakai sorban warna merah corak putih, enggak. Tapi antum akan mengatakan itu loh si fulan yang pakai sorban berwarna merah, putihnya diabaikan. Yang kayak begitu nggak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir. Kalau dua setelah yang ditambahkan itu tasawuf terakhir, dua setelah itu bebas atau harus yang sudah Membaca doa apapun boleh. Bikulli duburi sholatin du'aun la yumna. Setiap ujung sholat atau akhir sholat ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Maka kalau Anda sudah membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Antum boleh baca doa yang apa yang antum inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang lain-lainnya. Fahim tak? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.